Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas 3 fungsi manajemen pada sistem informasi kesehatan, yaitu fungsi yang pertama, manajemen pasien atau manajemen klien. Pada kesempatan ini kita akan membahas 2 fungsi manajemen selanjutnya, yaitu manajemen unit kesehatan dan manajemen sistem kesehatan. Manajemen unit kesehatan. Tujuan manajemen unit kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap suatu penduduk tertentu di dalam wilayah kerja pelayanannya dengan sumber daya yang ada. Unit-unit kesehatan dapat diklasifikasikan menurut tingkat konsentrasi sumber dayanya menjadi yang pertama unit-unit pelayanan kesehatan dasar dan yang kedua unit-unit pelayanan kesehatan rujukan. Setiap jenis unit kesehatan memiliki fungsi-fungsi manajemennya sendiri. Namun, pada dasarnya fungsi-fungsi itu dapat dibedakan atas fungsi-fungsi pemberian pelayanan kesehatan dan fungsi-fungsi administratif. Fungsi-fungsi pemberian pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan kesehatan dari masyarakat yang dilayani oleh unit kesehatan yang bersangkutan. Unit pelayanan kesehatan dasar memberikan paket pelayanan pemeliharaan kesehatan umum. Terdapat banyak perbedaan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan dasar ini, yaitu misalnya apotik, posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas, klinik, balai kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Sarana-sarana yang berbeda ini bisa jadi memiliki fungsi yang berbeda. Beberapa di antaranya hanya memberikan pelayanan kuratif, tetapi yang lain seperti puskesmas misalnya memiliki paling sedikit 5 jenis pelayanan, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, kesehatan lingkungan, dan pengobatan atau pelayanan kuratif. Nah, untuk pelayanan kesehatan rujukan, seperti rumah sakit dan klinik rawat jalan khusus itu menyediakan pelayanan dan teknik-teknik yang kerumitannya tidak dapat ditangani oleh unit pelayanan kesehatan dasar. Rumah sakit kabupaten kota merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama atau primer. Rumah sakit provinsi merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua atau sekunder, dan rumah sakit pusat merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat ketiga atau tersier. Di rumah sakit kabupaten atau kota harus diselenggarakan paling sedikit 4 pelayanan spesialistik, yaitu obstetrik dan ginekologi, anak, bedah, dan penyakit dalam. Nah, informasi yang disiapkan dengan baik di unit-unit kesehatan akan membantu pembuatan keputusan-keputusan dalam unit kesehatan tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh pertama, suatu puskesmas harus memberikan pengobatan kepada pasien-pasien tuberkulosis. Kepala puskesmas ingin mengetahui berapa orang pasien di antara mereka yang berobat ke puskesmas yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya atau angka dropout. Informasi ini dapat digunakan untuk memutuskan perlu tidaknya melakukan peningkatan kegiatan tindak lanjut atau follow-up terhadap para pasien tuberkulosis. Yang kedua, salah satu fungsi dari puskesmas adalah memberikan pelayanan perawatan pra-kelahiran atau prenatal care kepada semua perempuan hamil di wilayah kerjanya dan merujuk mereka yang berisiko ke rumah sakit kabupaten atau kota. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah perempuan dari desa-desa sekitar dilaporkan meninggal pada saat melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan. Kepala puskesmas dan bidan puskesmas ingin mengetahui berapa orang perempuan dari perempuan yang diperkirakan hamil di wilayah kerja puskesmas yang memperoleh pelayanan prenatal care. Informasi ini akan membantu mereka lebih mereorganisasi kegiatan-kegiatan prenatal care secara lebih efektif. Contoh lainnya adalah sebuah rumah sakit kabupaten dengan 200 tempat tidur menyediakan pelayanan rawat inap kepada sekitar 200.000 penduduk. Selama setahun, tempat tidur yang disediakan selalu penuh dan sering digunakan tempat tidur lipat tambahan untuk merawat pasien. Dalam hal ini, direktur rumah sakit ingin mengetahui berapa rata-rata lama menginap atau ALOS atau average length of stay dari pasien-pasien di setiap instalasi untuk memutuskan perlu tidaknya menambah tempat tidur atau mengubah prosedur pengeluaran pasien. Contoh terakhir, rumah sakit rujukan tersier berfungsi sesuai dengan anggaran tahunan yang tersedia.
Pemasukan dana berasal dari subsidi pemerintah, dari pembayaran asuransi kesehatan, dan dari pembayaran para pasien. Dalam rangka menyusun anggaran tahunan, Direktur Umum dan Keuangan akan memerlukan data dan informasi tentang pemasukan tahun lain menurut sumbernya dan pengeluaran-pengeluaran tahun lalu menurut pusat-pusat biaya. Selanjutnya, kita masuk pada manajemen sistem kesehatan. Tujuan dari manajemen sistem kesehatan adalah untuk mengkoordinasikan dan memberikan dukungan perencanaan dan manajemen kepada tingkat penyedia pelayanan kesehatan. Beberapa contoh dari fungsi manajemen sistem kesehatan. Yang pertama adalah penetapan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan kesehatan. Yang kedua, koordinasi lintas sektoral. Yang ketiga, perencanaan strategis dan penyusunan program kesehatan. Yang keempat, penganggaran dan alokasi sumber daya finansial. Selanjutnya, pengorganisasian sistem, termasuk mekanisme rujukan. Pengembangan tenaga kesehatan, termasuk pendidikan berkelanjutan. Manajemen sumber daya, mencakup keuangan, tenaga kesehatan, dan informasi kesehatan. Manajemen dan distribusi peralatan, bahan, dan obat, surveillance penyakit, penyihatan lingkungan, serta pengawasan terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan. Nah, berikut adalah gambaran level konsentrasi pada fungsi manajemen kesehatan. Level tertier itu pada manajemen sistem kesehatan masuk pada level nasional, dan level sekundernya adalah kabupaten kota. Sementara di manajemen sistem kesehatan tidak ada yang berada pada level primer. Sementara untuk manajemen unit kesehatan, terdapat level primer, sekunder, dan tertier. Level primer berada pada puskesmas dan klinik pratama, level sekunder RSUD, level tertier adalah RSUP. Untuk manajemen pasien atau klien, level primernya adalah pasien masyarakat, level sekundernya adalah pasien rujukan, dan level tertiernya adalah pasien rujukan. Selanjutnya, ada tipe-tipe keputusan pada manajemen dalam sistem informasi kesehatan. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka manajemen pasien atau klien dan manajemen unit kesehatan disebut dengan keputusan-keputusan operasional. Dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka manajemen sistem kesehatan disebut dengan keputusan-keputusan strategis. Terkait dengan manajer dalam manajemen pasien atau klien adalah semua petugas kesehatan yang melayani pasien atau klien. Sedangkan manajer dalam manajemen unit adalah pimpinan dari unit yang bersangkutan, seperti kepala puskesmas, direktur rumah sakit, dan kepala dinas kesehatan. Sementara itu, manajer dalam manajemen sistem kesehatan adalah kepala dinas kesehatan dan pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusannya atau stakeholders. Dengan mengenali fungsi spesifik dari setiap tingkat manajemen kesehatan, akan dapat dikenali pula siapa saja pemakai informasi kesehatan, yaitu para manajer kesehatan dari keputusan-keputusan apa yang harus mereka buat. Hal ini akan membantu dalam perumusan kebutuhan informasi di setiap tingkat dan penetapan data apa yang harus dikumpulkan, cara dan instrumen pengumpulannya, pengiriman datanya, prosedur pengolahan datanya, pengemasan informasinya, dan penyajian informasinya. Sekian penjelasan terkait dengan peran manajemen dalam sistem informasi kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.